bantulah kakak nih, ada masalah nih. Masalahnya apa kak? Siswa nih mbak, ada beberapa nih nak menentukan tugas dan orangnya pun itu-ituan. Oh. Kalau dia tidak ngerjakan tugas pertama, berarti tugas kedua tidak menentukan, tugas ketiga tidak akan am, tugas keempat pun itu am, orang-orang itu am. Kira-kira menurut kakak udah apa? Udah pernah belum nanya siswanya kenapa bisa seperti itu? Pernah kemarin teh di WA, tapi dibiarkan oh iya bu, nanti ya bu, oh iya bu, nanti ya bu. Udah nanya penyebabnya belum ke mereka? Belum sih. Kalau misalkan penyebabnya sih ya kita kan ya gimana mereka yang namanya tiap orang itu kan punya masalah masing-masing. Tapi kan kakak kan udah memberikan jeda waktu 1 minggu. Nanti kalau misalnya nggak selesai kan lanjutkan lagi minggu ke depan. Tapi ya dengan resiko nilainya dikurangi, mereka pun nggak tahu lah itu tuh untuk pengurangan poin pun. Cuma yang heran tuh yang nggak ngerjakan tuh si lembar aja orang itu karena udah sempat ditelepon tapi nggak sih ditanyakan. Biasanya sih kata mereka nggak ada kuota bu, tapi pas ada kuota tuh maksudnya tuh ya dikerjakannya tapi lalai gitu banget. Selain itu solusi apa lagi yang udah pernah kakak lakukan? Sebelumnya kan kita pakai Google Form. Kalau Google Form kan terkadang kan mereka tuh kita kan kirimkan linknya tuh, mereka tuh bilang bu filenya yang mana bu, udah nggak ada bu katanya. Tapi karena sekarang udah pakai Classroom, jadi filenya kan tetap ada walaupun mereka nggak ngerjakan. Setidaknya satu masalah itu selesai lah, mereka udah nggak perlu nanyakan lagi filenya yang mana gitu. Cuman untuk yang kedepannya ini maksudnya mereka yang orang-orang itulah yang memang nggak menyelesaikan tugasnya. Jadi udah pernah ngasih solusi ya sebelumnya ya? Satu di antaranya itulah istilah itu penggunaan kursusnya. Jadi mereka nggak perlu nanyakan lagi, bu tugas yang kemarin tolong kirimkan ulang, biasanya gitu kan? Nanya lagi, tinggal suruh baca aja di kelas. Jadi udah ada progres semenjak ada solusi itu udah ada progres. Pihak-pihak mana aja kira-kira yang udah kak ini ikutkan, libatkan gitu selain kak Dini siswanya? Untuk yang pastinya sih wali murid itu kan kita tahu karena setiap pekan akhir pekan tuh hari Sabtu siang dan sore kan kakak selalu buatkan rekap nilai tugas-tugas yang sudah dan yang belum itu minta sharekan ke siswa ke wali kelas masing-masing maksudnya. Terus kalau misalnya khusus kelas kakak tuh karena ada grup wali kelas jadi di-share-nya di wali kelas. Jadi wali kelas murid-murid kakak khususnya untuk kelas kakak tuh tahu. Cuma kan kalau misalnya di kelas lain kan kita nggak bisa minta wali kelas men-sharekan ke wali muridnya, belum tentu mereka punya grupnya gitu bang. Tapi kalau untuk di kelasnya sih mungkin nggak di-sharekan. Tapi masih seperti itulah. Ada progres nggak yang kelihatan setelah nge-sharekan seperti itu ke wali kelas gitu? Kalau untuk di kelas lain seperti khususnya kelas Bu Linti banyak yang nanya, bu kenapa saya masih kosong? Ada. Tapi yang ada juga yang selembur. Terus kalau misalnya di kelas kakak sendiri sih orang tuanya langsung nanya, bu kenapa nilai anaknya rendah? Apakah ada poin-poin dari tiap soal itu berbeda-beda? Ada yang nanya gitu. Feedbacknya seperti apa kak Dini yang kakak kasihkan setelah ada respon dari siswa atau orang tua? Feedback maksudnya gimana ya? Feedback maksudnya umpan balik seperti apa yang kak Dini berikan? Kan tadi kan siswa kan merespon kan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Paling dijelaskan aja sih. Misalkan orang tua nanya kan nilainya kenapa rendah sekali gitu. Padahal kan dia kan mungkin mengawasi anaknya ya mengerjakannya, jadi dijelaskan. Kemudian ada siswa juga yang udah mengerjakan katanya tapi belum terekam, jadi sempat kakak screenshotkan sih timestamp-nya tuh belum ada namanya dia. Jadi akhirnya dia coba kerja ternyata masih bisa. Berarti kalau masih bisa artinya kan dia belum mengirim respon karena kan nggak di setting tuh kali respon itu tuh tugasnya tuh baru. Jadi pernah nggak mikir pernah nggak terpikirkan solusi lain gitu? Sejauh ini yang belum sempat dieksekusi mungkin? Ada, tapi nanti mungkin sekitar sudah 3, 4 atau 5 bulan ke depan lah. Kalau benar-benar anak ini nggak ada
bener-bener Nggak ada kosong nih, nggak ada perkembangan. perkembangan nih, kayaknya bakal minta alamat mereka. Mungkin ya memang sebaiknya kita arahkan langsung ke orang tua lah Kak, sepertinya. Karena mau tidak mau orang tua kan pasti harus tahu bagaimana progres anaknya di sekolah kan. Kalau saya pribadi memang orang tua tidak dilepaskan. Jadi kalau ada yang bermasalah yang dikejar pertama kali itu, kalau saya pribadi sih yang saya kejar pertama kali itu adalah orang tuanya, baru ke wali kelasnya. Jadi mengeratkan mapel kakak matematika dengan siswanya dulu. Karena kalau melalui wali kelas, jadi wali kelas hanya melaksanakan fungsinya sebagai penyampai informasi. Jadi wali kelas pun tidak merasa urgent gitu kan terhadap mapel-mapel yang mungkin bermasalah. Tapi kalau kita langsung reach walinya, orang tuanya atau siswanya yang bersangkutan dikejar, itu insya Allah lebih kuat gitu. Atau memanggil anaknya langsung ke sekolah, atau ada semacam momen khusus mengumpulkan tugas itu, misalkan ada satu momen ya tidak memakai Google Form atau Google Classroom, tapi anak ke sekolah ditunggu begitu. Nah pada saat ketemu tatap muka kita bisa lebih enak ngobrol dan mereka pun langsung bereaksi di depan kita tanpa harus lewat media gitu. Terus sih Tapi kira-kira bisa nggak mengumpulkan anak tuh yang bermasalah aja ya? kalau Kita minta bantuan wali kelasnya menyampaikan surat apa gitu kalau misalnya. kalau diusahakan bisa sih insya Allah bisa. Atau untuk memudahkan komunikasi, karena selama ini komunikasi kita diperantarai oleh wali kelas, mungkin sebaiknya ada forum khusus di mana guru mapel langsung berbicara ke siswa-siswanya, gitu. Untuk sementara sih alhamdulillah karena baru menggunakan Google Classroom. Ya momennya tuh di situ lah. Jadi wali kelas kita nih guru mapelnya langsung ke siswanya. Cuman yang bergabung tuh ya baru sekitar 70-80%. Udah pernah melakukan asesmen diagnosis belum? Kalau untuk kelas 7 belum. Nah, karena kemarin saya sempat melaksanakan asesmen diagnosis non kognitif. Itu pertama lewat Google Form, yang kedua lewat Google Form, kedua lewat WA. Untuk di WA sendiri, memang yang sudah terbiasa dengan Google Classroom itu rata-rata alumni dari SD 2. Sedangkan SD lainnya mereka belum terbiasa, sehingga mereka bisa pakai Google Classroom, tapi fitur-fiturnya mereka masih belum paham. Gitu. Dan banyak juga HP itu kepemilikan bukan kepemilikan sendiri, tapi dipegang orang tua, sehingga tugas banyak telat. Jadi mungkin lebih reach ke siswanya. Kalau di Google Classroom dia kurang aktif, mungkin kali ini bisa WA ya. langsung WA, chat pribadi di jam-jam kosong. Cuman maksudnya tuh mau di chat di jam kosong pun kan kita nggak punya nomor handphonenya. Yang membuat kita bisa berkomunikasi langsung dengan mereka kan cuma Google Classroom kalau di kelas lain. Kalau di kelasnya kita sendiri sih iya memang biasanya kakak nelfon langsung ke nomor mereka. Kenapa sampai WA itu pun nggak aktif, kenapa rupanya nggak ngisi kuota atau misalkan Bu saya masih di kantor, ini punya mamanya gitu kadang gitu. Tapi kalau di kelas lain itu kan kita nggak punya nomor mereka gitu. Cuma bisa komunikasinya lewat Classroom dan permasalahannya itu paling baru sekitar 26 orang. Atau mungkin bisa dimaksimalkan kali Kak Dina. Ini saran mungkin bisa dimaksimalkan. Jadi Google Classroom itu kan untuk deliver pembelajaran, materi segala macam terkait dengan pembelajaran. Tapi untuk komunikasi informal, informasi di luar pembelajaran, mungkin bisa dibuatkan grup WA khusus. Nah, jadi semua siswa kelas 7 ngumpul di situ semua. Jadi misalkan Kak Dini mau deliver materi ke Google Classroom, hari matematika kena hari apa? Kamis, Jumat. Nah, hari Jumat mau deliver materi di Google Classroom. Kamis malam sudah di deliver di grup WA. Besok ibu akan memberikan materi di Google Classroom. Nah, jadi ketahuan siapa-siapa yang udah baca. Karena sepengalaman sih seperti itu. Ketika malamnya kita kasih tahu, besok saya akan kasih tugas di sini, tiba-tiba ada WA kan. Kalau Tika kan pakai grup WA tuh. Mohon maaf Bu, anak saya ini belum masuk grup. Nah, ternyata ketahuan ada yang belum masuk grup, jadi dimasukkan seperti itu. Kemarin sih mau buat itu tapi karena pikir udah dengan wali kelas masing-masing pun pikir gimana lagi kan, tapi
bisa lah kali ya. Mm-mm. Tapi bisa nggak ya kita membuat grup WA kelas tertentu misalnya kelas 7A tapi kita ngambil dari kelas itu bisa nggak ya? Bisa. Kita pakai akun ya. Pakai akun. Tetap harus minta nomor mereka. Minta nomor mereka masing-masing. Atau bikinkan kalau hanya sekedar untuk komunikasi, ngasih tahu bahwa tugas sudah saya ke ini materi ya. Jadi komunikasi formal itu di Google Classroom yang terrecord, komunikasi informal tuh di grup WA, segala macam bahasa kita, ancamannya, konsekuensi yang akan mereka terima itu di grup WA semua, dimutkan grup WA-nya. Kalau ada Sementara sih karena nggak punya grup WA kelas lain, jadi kakak tuh pakainya di Classroom. Di Classroom pun silakan untuk semuanya untuk berbicara di forum tuh. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh mau komentar silakan. Jadi kayak misalnya tuh masuk komunikasi di situ. itu bagus. Jadi di grup WA tuh Kak Dini mempush mereka memberikan informasi, nanti mereka komunikasinya di Google Classroom. Cuma itulah yang di Google Classroom tuh baru bergabung tuh kurang dari 30 orang di kelas lain, beda dari kelas kakak semuanya udah tergabung, tapi yang di kelas satu belum. Itu bisa di reach lewat WA. Siapa tahu mereka tidak paham. Minta bantuan di kelas lagi berarti ke WA tuh. Lebih baik Kak Dini bikin sendiri. Bikin sendiri, lalu kayak yang kemarin kasihkan link grupnya ke wali kelas masing-masing supaya mereka bergabung di grup matematika kelas 7. Lalu di situ kalau udah gabung semua, bagi yang belum masuk Google Classroom kasihkan linknya. Saya tunggu diingatkan terus. Kan mereka itu kalau kita melakukan asesmen diagnosis di situ ada waktu belajar juga. Rata-rata anak kelas 7 waktu belajar itu memang malam. Jadi sore kan mereka free. Nah sore itu bisa kita gunakan untuk chat mereka, komunikasi gitu. Jadi seperti itu sih saran yang bisa kita berikan. Terima kasih atas sarannya. Nanti coba dibuat. Ya, makasih Kak Dini. Terima kasih juga ya. Ya.